investasi villa itu secara investasi modal itu jauh lebih rendah daripada hotel. Oke. Tapi bisa untungnya sama Le- kayak hotel. Dan Oh, jadi operasionalnya lebih dengan rendah, nilai investasi yang ya lebih rendah. rendah juga daripada hotel. Bisa jadi ada yang memang investornya ya di properti ya aman, lebih ke aman, nyaman, ada asetnya, ada underlying asetnya. Tapi kalau nggak mau ada underlying asetnya, ya bisa-bisa aja. Ya Oke, kayak kita sirkah itu, betul. ya bisa untung bisa rugi. Bisa Namanya rugi. investasi saya bilang bisa untung bisa rugi. Tapi kalau di yang ada tanahnya, kalaupun ada gempa rugi ada tanahnya. Oke. Dan tanah itu ya tahu sendiri lah mas, namanya tanah itu Naik terus lah ya ya nilainya. kalau kita Wirjawan bilang real asset ya, aset ya tanah itu. Tanah ya? Ya siapa tahu tanah di dalamnya ada emas. Iya, 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 iya. Nah, Sobat Investor Properti, senang sekali saya bisa hadir dan berjumpa kembali di channel yang luar biasa ini yang akan membahas tentang investasi di bidang properti, Dinar Land. Nah, Sobat Investor, beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan ya. Saya jalan-jalan keluar kota, tepatnya ke Jogja. Nah, ini bukan jalan-jalan dalam rangka liburan semata ya, tapi memang ada sebuah tujuan gitu ya, di mana memang saya coba menelusuri gitu ya, coba mencari informasi terkait dengan investasi properti apa aja yang lagi ngehit, yang lagi marak di Jogja gitu ya. Dan ternyata sobat investor setelah saya berkeliling-keliling sekian hari gitu ya, nah menemukan beberapa unit ataupun investasi properti yang sedang ngehit di Jogja. Salah satunya adalah villa gitu ya. Nah, saya mengunjungi gitu ya villa di sana, bagaimana geliat villa di Jogja ini luar biasa gitu ya, bertumbuh segala macam. Nah, tapi di beberapa ring ya, ada yang di ring 2, ada yang di ring 3 gitu ya. Nah, memang ketika kita bicara villa, itu identiknya memang biasanya itu kadang ya di daerah-daerah yang agak pelosok gitu ya, di misalnya pegunungan gitu ya, di daerah-daerah yang memang bukan di pusat kota seperti itu ya. Nah, menariknya adalah ketika memang saya coba mengkomparasi di Bogor gitu ya. Nah, ada nih di Bogor hadir sebuah villa yang memang letaknya itu tidak di pedalaman, tidak di ring 2, ring 3, tapi di pusat kota gitu ya. Nah, bahkan di Jogja ini gitu ya, beberapa apa namanya insight dari teman-teman developer itu rencananya juga akan membuat villa di tengah kota gitu ya. Nah, kalau di Bogor itu memang sedang berlangsung nih villa di tengah kota. Nah, nanti kita akan bahas ya sobat investor, kira-kira untuk villa konsepnya di tengah kota ini seperti apa? Apakah cukup menarik atau memang villa itu identik dengan misalnya harus ada pantainya, harus ada pegunungannya atau gunungnya, harus memang punya view gunung seperti itu atau bagaimana gitu ya. Nah, terus kalau dari sisi sebagai seorang investor, apakah memang investasi nanti di villa ini cukup menjanjikan gitu ya? Karena kalau bicara nanti potensi secara income-nya, ini kan beda nih dengan kos-kosan. Nah, kalau villa itu adalah harian gitu ya. Nah, di mana kalau harian itu nanti memang kecenderungannya memang bisa mendapatkan revenue yang lebih besar. Tapi tantangannya adalah sobat investor, bagaimana nanti menjawab kalau itu di luar weekend? Karena memang biasanya kalau villa kita akan menargetkan siapa okupansinya, siapa penyewanya. Nah, ini kan biasanya buat market yang staycation gitu ya. Staycation atau market family biasanya seperti itu ya. Nah, cuma nanti bagaimana nih kalau misalnya di weekday ya. Nah, nanti kita akan membahas ya bagaimana keseruan ini terkait dengan bisnis villa itu sendiri gitu ya. Villa di tengah kota, villa di pelosok gitu ya. Nanti bagaimana dengan okupansinya, bagaimana dengan katakanlah strategi marketingnya, pertumbuhannya. Nah, nanti kita akan bahas tuntas ya sobat investor ya. Nah, kali ini serunya adalah saya dibersamai oleh seorang praktisi ataupun investor di bidang properti ya. Nah, beliau masih muda tapi sudah menjadi investor di bidang properti ya. Kita sapa aja, beliau adalah Mas Alfian Renda. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya. wabarakatuh. Nah, sobat investor ya, ini memang luar biasa ya, masih muda tapi sudah jadi investor ya. Karena biasanya memang kalau bicara di properti nih, di bicara properti itu memang ada tahapan-tahapannya gitu ya. Mulai dari orang itu misalnya pengen dapat cuan di properti itu, dia mulai dari jadi broker biasanya gitu, jadi agent gitu ya, keagenan gitu ya. Nah, itu simpel tuh bisnisnya tuh. Simpel pekerjaannya. Dia masarin, closing, dapat duit kan begitu ya. Itu kalau dia sebagai seorang agent. Nah, atau misalnya dia naik ke level berikutnya nih, apa? Dia bisa menjadi seorang apa? Fliperan, main fliperan gitu ya.
Jadi ada lahan kecil, misalnya lahan cuma 100 meter gitu ya di pinggir jalan, lalu dipelif gitu ya, dibangunkan rumah, dijual gitu ya. Nah ini sudah tahapannya naik berikutnya ya. Tapi itu memang dapat cuan juga di bidang properti. Nah berikutnya apa? Kalau dia mau naik lagi ke tingkatan berikutnya, dia bisa menjadi kontraktor atau developer ya. Nah ini memang lebih kompleks ya dibanding dengan sebagai seorang agent, dibanding seorang sebagai fliperan atau ngeplip gitu ya. Nah kalau sudah seorang kontraktor developer gitu ya, nah ini lebih kompleks lagi karena memang dia membangun sebuah bisnis, sebuah sistem gitu, sebuah perusahaan dan banyak orang yang terlibat gitu ya. Artinya memang ini cukup bisnis yang luar biasa ya, tapi cuannya gede gitu ya. Nah, tapi yang paling tinggi, nah ini keren nih, yang paling tinggi adalah di atas developer atau kontraktor itu levelnya apa? Investor, ya, investor properti gitu ya. Nah, cuma memang ketika kita menjadi seorang investor, tentu harus banyak apa ya, katakanlah mempertimbangkan nih gitu ya, kira-kira proyek mana yang tepat harus saya investasi, terus kira-kira di jenis properti investasi yang seperti apa gitu ya, nanti ROI-nya bagaimana, dan banyak pertimbangannya karena memang kita berharap uang yang kita investasikan itu senantiasa apa, muter, berkembang, dan terus memang ya bisa menguntungkan kan begitu ya sobat investor ya. Nah nanti kita akan bedah ya bersama Salkan Renda bagaimana sebagai seorang investor properti ya melihat bisnis villa saat ini yang ternyata ini mulai rame nih ngehits gitu ya di berbagai daerah ya, katakan sebut saja di Jogja, di Bogor gitu ya. Nah tapi villa yang tidak hanya di pinggir-pinggiran nih tapi di pusat kota ya, kita akan bahas ya. Oke Mas Alfian, Oke, siap. sudah berapa lama nih menjadi seorang investor properti ini, bisa diceritakan dulu? Oke, kalau investor sih belum lama. Belum lama. Ya, paling 2 tahun terakhir 2 tahun inilah. terakhir Ya, ya. awalnya sama kayak teman-teman yang lain, memulai dari marketingan. Mulainya Ya, ya. Oke. marketingan, jadi broker lah Broker, gitu. oke. Keagenan Jadi ya. tadi kan yang disebutin hampir semua ya dari fliperan, developeran, kontraktoran, ya, dan marketingan ya, Mm-mm. ujung-ujungnya ya tetap jualan. Jualan ya. Iya, kalau nggak bisa jualan ya mandek lah gitu sebenarnya. Jadi memang mulainya dari broker, tapi ya alhamdulillah mulai invest lah gitu. Oke. Nah, kenapa tertarik di sektor atau bisnis properti, Mas? Karena kan kalau bicara investasi banyak nih pilihannya gitu kan. Oke. Ya tidak hanya di bidang atau sektor properti. Nah, yang kira-kira menggerakkan Mas Alfian nih, gitu kan, masih muda kok mau gitu Hmm, di bisnis atau di bidang properti ini. siap. Saya dulu pernah punya klien Mas di Rawamangun. Oke. Utangnya itu 56 miliar lah. Wow, luar biasa Ya. ya. Ini Dan dalam rangka klien apa nih? ya dulu Didampingi? dulu klien Sirkah lah. Oke, Kita kan punya Sirka ya. konsultan untuk pendanaan sesuai dengan syariah gitu Iya, lah. iya, iya. Pada waktu itu saya nginep di rumahnya, beliau sempat cerita dan beliau bisa lunas utang itu setahun lebih lah. Setahun Nggak lebih, sampai 2 tahun utang udah lunas. 56 miliar. Benar, ya. Wah, gimana tuh Terus ceritanya tuh? ya habis itu dia cerita-cerita saya diajak ketemu sama temennya. Hampir berapa orang ya, banyak kok. Waktu itu dia punya klub kan, klub kayak miliarder klub gitulah. Betul. Dari klub itu ternyata mereka juga sempat cerita, saya Hmm. dulu punya utang Mas sekian miliar, puluh miliar, sekian miliar. Nah kemudian udah lunas nih, setahun lunas. Ya ternyata ujung-ujungnya mereka ternyata kenapa bisa utang segitu ya karena punya kolateral Aset aset properti properti. dan Oke. bisa lunas cepat karena punya Aset aset. dijual nanti Dijual ya. lagi. Oh, iya, iya, Ya iya, iya. asetnya sudah melebihin nilai dia yang Nilai utang nilai kalau hutangnya. ketika Oke. dijual. Oke. Ya, dan kalau ada orang bilang properti itu nggak liquid, sebenarnya salah sih. Ya, nyatanya Enggak kalau juga ya. ya kalau kita mau misalnya nih murabahah ya Ah, sesuatu benda, kalau kita punya kolateralnya kan lebih aman ya, iya, orang iya, lebih iya. percaya ya. Misalnya saya punya aset gitu kan untuk jaminan itu lebih lebih percaya daripada kita nggak punya apa-apa dan itu cair, Iya, iya, bisa iya. cair. Jadi properti seperti itu, aset real yang dari zaman bapak saya sampai sekarang masih oke sih saya ngelihatnya. Dan apalagi kalau kita bisa main di properti produktif Hmm. yang bisa menghasilkan passive income atau bisnis tempat tinggal. Karena apalagi di kota-kota urban ya atau kota-kota yang memang kota ya selama bumi berputar pasar tempat tinggal itu properti khususnya tempat tinggal terbuka lebar. Wah, Siapa sih yang nggak butuh tempat tinggal? Ini kebutuhan pokok, Mas. betul, betul. Gitu. Jadi Oke, oke, oke. karena ini kebutuhan pokok, sandang pangan papan kan, ini jadi bisnis yang tetap menarik sih sama Iya, ini. oke, oke. Nah, tadi sedikit tuh ada kata-kata yang asing mungkin takutnya bagi Hmm, investor properti ya. Murabaha, disinggung sedikit aja tuh. Walaupun bukan ya, tema kita ya, tapi karena tadi Mas nyebutin nih
takut bertanya-tanya ini murah apa gitu ya. Iya. Maksudnya apa tuh tadi Ya, murah kalau mahal? kita jual beli misalnya properti ya yang tidak cash, kan Ah, kredit. oke. Nah, biasanya kan orang mengenalnya dengan kata KPR. Oh iya, Ya, nama nah, lainnya ya KPR itu sebenarnya kredit kepemilikan rumah rumah, sebenarnya. Nah, sebenarnya kredit kepemilikan rumah itu bisa non bank atau dengan bank. bank. Ya, Sebenarnya di luar bank itu masih ada banyak pilihan alternatif oke. sebenarnya kayak perorangan, investor Siap. perorangan atau lembaga juga ada kayak BMT dan lain sebagainya yang bisa tetap bertransaksi kredit tapi tanpa bunga. Oke. Ya, dengan cara apa? Ya tadi ada terjadi dua kali jual beli. Ya, jual beli pertama kita mungkin mengajukan mau beli ini nanti dibelikan dulu. Hmm, Kemudian dijual lagi dengan kredit dengan harga yang memang disepakati waktu awal itu ya dan tidak berubah-berubah, tidak ada penambahan lagi dan lain sebagainya. Nah, itu dalam Islam itu sebenarnya kredit itu boleh, Mas. boleh. Bukan nggak boleh ya, Iya, terus iya, utang iya. itu nggak boleh. Boleh Boleh, itu, ya, boleh. ya, ya, ya. Tapi ya nggak boleh itu utang yang ada unsur ribanya. Ribanya. Nah, Nah, oke, perlu itu sih ya. digarisbawahi ya, sobat investor ya. Nah, ini saya beberapa kali nih kena iklan, Mas. Benar. Di ketika lagi buka Facebook, Hmm. scroll gitu ya, kena iklan. Iklan apa? Iklan villa, ya. Villa, iya, iya. Iklan villa. Tapi yang sering muncul ini saya kena iklan antara di Bogor sama Jogja. Oke. Dan yang uniknya adalah ketika saya klik gitu ya iklan itu, saya klik, saya kepoin gitu ya, saya lihat, loh, ini ada beberapa villa yang memang dia tuh tidak di pinggiran atau di ring 2, di ring 3 gitu Hmm. ya, bahkan ring 4, tapi ini ada yang di pusat Hmm. kota gitu ya, di pusat kota. Nah, sebagai seorang investor properti Mas nih melihat kemunculan villa gitu ya, yang saat ini mulai kok ini villa ini sudah mulai di pusat kota gitu ya, tidak lagi identik dengan katakanlah harus di pegunungan, di pantai gitu ya yang menyajikan view-view pantai dan pegunungan. Nah, perkotaan beda ya. Ada juga memang yang katakanlah di pusat kota tapi masih bisa dapat view Hmm. gunung nih, gitu kan seperti itu. Nah, Mas melihatnya sebagai seorang investor properti ini seperti apa nih? Terkait pertumbuhan villa ini kok sudah muncul nih di pusat Oke, kota. jadi memang kalau kita mau invest kan harus baca data ya. Yes. Nah, ini ada data yang menarik memang dari PHRI, Hmm. Persatuan Hotel dan Resto Indonesia. Oke. Dan tiap daerah punya PHRI sendiri. Beda-beda ya. Nah, memang di Jogja sama Bogor nih unik nih. Hmm. Yang dulunya memang orang itu villa itu identik di gunung ya, Hmm. daerah yang Iya, dingin dan ini. dingin betul. Sekarang udah mulai nih banyak villa-villa yang memang nggak mesti di gunung, tapi di kota. Nah, ada tren, ada perilaku namanya ya staycation. Hmm. Jadi liburan nggak perlu kemana-mana, liburan ya di dalam kota aja dan seharian ya cuma di dalam villa itu nggak keluar-keluar kan stay kan Iya, staycation. ya. Yang penting di situ ada Netflixnya biasanya bisa ada Indomie makanannya bahkan makanannya GoFood juga bisa Ya. atau Shopee Food gitu kan dan semua dilakukan di situ karena banyak ada anak-anaknya juga mungkin masih kecil-kecil ya ada playgroundnya ada kolam renang mininya Oh atau ya. jacuzzinya itu memang lagi ngetren sekarang ada pergeseran ada istilah namanya anti hotel lah Oh, atau oke. orang yang udah bosen dengan ya hotel kan gedung doang begitu pengen yang private Mm-mm. family ya kan kemudian ngerasain kolam renang tapi private juga. Nah, dan biasanya emang ada dua sih marketnya untuk family atau honeymoon. Hmm. Honeymoon dua dua ini sebenarnya marketnya yang apa namanya biasanya memang untuk villa-villa yang ada di ring satu kota. Maksudnya dia nggak lagi di gunung, ya kan? Iya. Nggak lagi di hutan, tapi bener-bener ini ada villa tapi di kota, Oke. gitu. Nah, kalau kita misalnya mau investasi, katakan kita Hmm, sebagai seorang investor ya. Nah, tentu kan kita akan mempertimbangkan nanti kira-kira ketika saya investasi di katakanlah villa gitu ya. Nah, ini menguntungkan nggak sih buat saya gitu ya. hmm, Nah, karena kalau bicara dari sisi market okupansi, ini kan lebih kecenderungannya di ramenya di weekend nih, Mas. oke. Nah, weekday ini kan jadi tantangan Hmm. sebenarnya gitu ya. Nah, Mas bagaimana melihatnya nih? Apakah memang masih proven, masih oke kalau misalnya kita investasi di villa yang katakanlah itu ada tantangan dari sisi weekday-nya untuk Oke, okupansinya. Nah, ini gimana nih Mas menjawab siap. ini, Mas? Memang tantangannya ketika kita menginvestasikan uang kita di villa, Mm-mm. itu memang villa ini sebenarnya kan market yang rame kalau Jumat Sabtu Minggu, Yes, ya. di Nah, weekend lah terus ya. selain Jumat Sabtu Minggu bagaimana Gimana gitu itu? kan? Kosong ntar villanya. Ya, sebenarnya ada banyak banyak strategi promo yang bisa Heeh. dimainkan di villa. Misal nih, kan kayak di kursi apa ya pesawat itu kan pasti
nggak mungkin okupansi itu penuh. Betul. Ya berarti yang nggak pasti ada yang nggak penuh kan? Betul. Ya kalau di dunia hotel villa itu 80% itu udah keren banget. Mm-mm. 80% itu apa? 80% itu biasanya memang 24 malam terisi. Oke. Nah, kalau menggunakan online travel agent misalnya kayak Traveloka, Agoda dan lain-lain, itu biasanya 40% itu udah biasanya okupansi dari situ. Mm-mm. Nah, yang lain dari mana? Nah, biasanya ada namanya barter sama influencer. Hmm. Ya, mereka bisa kita kasih waktu jam-jam sepi. Ya, tapi dia barter review. Oke. Ya, kemudian juga ketika ada yang ulang tahun, ya itu di-share aja, dibikinkan kayak giveaway. Ya, Oh, wah dia yang ulang tahun siapa dan lain sebagainya. Dan kalau bisa emang bekerja sama dengan operator yang mungkin sudah bagus, berpengalaman ya. berpengalaman, Oke, mengelola ya villa karena gitu ya. mereka biasanya punya database, Betul, ya betul. bertahun-tahun mereka punya apa ya market yang sudah dia kelola ya bertahun-tahun, makanya kalau dengan operator biasanya lebih safe sih untuk Oke. okupansi. Oke. Nah, Mas, balik lagi nih ya, gitu ya. Kalau bicara tadi ya, kita katakanlah tadi ada beberapa macam produk di properti gitu ya, Hmm, terutama yang properti investasi nih. Ada villa, ada katakanlah kos eksklusif, hmm. apartemen, aparkos, ada ruko gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi daya tarik villa dibandingkan dengan jenis properti yang lainnya? Oke, Iya. Kan kan ini buat jadi panduan bagi investor ya, kita nih, gitu kan. Ini apa nih yang membuat saya itu alasan kuat biar saya ini dipilih aja deh ya, milihnya ya. dibanding yang lain gitu. Jadi Mas, investasi villa itu secara investasi modal itu jauh lebih rendah daripada hotel. Oke. Tapi bisa untungnya sama Le- kayak hotel. Dan Oh, jadi operasionalnya lebih dengan rendah, nilai ya, investasi yang lebih rendah, rendah juga daripada hotel. ya dari Ya. sisi itu aja ya. Ya, dan yang kedua dia bisa di ring 2, ring 3 bahkan Villa. villa. Oh, Nggak oke. mesti di ya ring 1. Jadi orang tuh rela nyari hidden gem untuk dapat satu villa yang unik. Unik Asal ya. memang unik. Nah, kalau bisa memang ada tema-temanya. Hmm. Kayak ada tema yang tropical, mungkin gaya Lombok, Hmm. atau tema yang ada dulu gaya Jepang. Oh iya. Ada yang di Jogja itu udah Ubud Bali dibawa ke Jogja, Mm-mm. jadi Bali ada di Jawa gitu kan. Oh iya. Ah, itu memang harus Serasa di Bali tapi pernah ada bener, di Jawa iya ya. nggak perlu ke Bali gitu Ah kan. iya. Maka kita harus memang menang di ya lokasi-lokasi dan konsep Konsep. sih tetap Oke. ya. Dan menariknya ya tadi, apalagi kalau main glamping ya, Oh iya. di villanya lebih glamping. Itu sebenarnya kan investasinya itu ROI-nya lebih cepat ya. Mm-mm. Jadi rata-rata ya biasanya kalau rata-rata properti itu kan di 10 tahun. Oke. Kalau nilai tanahnya nggak dihitung, Mhm. cuma dari yieldnya aja. Yes. Yield itu apa sih? Ya nilai sewanya. Ya. Tapi kalau dia dihitung sama tanahnya, villa rata-rata ya 5-6 tahun bisa balik Balik modal modal. Oke. dan punya aset kan. Iya, iya, iya. Maksudnya balik modal dan punya aset itu sesuatu yang menarik ya kan sebenarnya. Ya kita nabung 5 tahun aja kalah sama inflasi kan. Oke. Nah jadi tetap dan kasta tertinggi sewa properti sewa harian sih. Kasta tertinggi ya. Mm-mm, Oke. Jadi kan ada bulanan, ada pekanan, ada harian. ya harian. Berarti ini masuknya kasta tertinggi ya. Iya. Oke. Sultan ya berarti ya. Oke, gini Mas. Ya, bicara terkait dengan villa itu sendiri ya. Nah, ini kan tadi ya, villa itu kan dulu-dulu itu identik dengan tadi, ada di pusat wisata, Benar. di pegunungan, di pantai misalnya gitu ya. Nah, tapi ini sekarang unik, villa itu di tengah kota. Oh, Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana potensi investasi ya villa di pusat kota dengan villa di pusat wisata atau di kawasan wisata yang ring 2 ring 3 katakanlah. hmm, Nah, bagaimana nih potensi investasinya nih? Apakah bisa dikatakan sama aja atau oke. memang lebih menjanjikan yang villa di tengah kota atau memang villa yang di tadi kawasan wisata Ya, ya, yang di ring 2 ring 3. ya. Nah, gimana nih? Untuk bisa membandingkan memang harus pakai data. Pakai data. Karena tiap daerah beda. Mm-mm. Ya, di wisata kalau kita ngomongin puncak pasti rame. Hmm. Tapi kan macet, Mas. Macet. Ada tantangannya Iya, ya. ya beberapa orang kalau yang penasaran sekali dua kali oke lah ke Iya. puncak. Tapi kalau yang udah pernah ya udah aduh udah Udah cukup daripada lah. stres di jalan, tadinya ngilangin stres malah stres Iya, jalan. iya. Ya, ya makanya ini sebenarnya jadi alternatif apalagi di urban ya apa orang yang memang sih butuh liburan tapi nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Hmm. Ya, dan aksesnya kemana-mana deket, mau GoFood juga ada gitu. Ya sebenarnya
villa di tengah kota itu menarik sekali. Mm-mm. Walaupun tetap perlu di riset ya. Tiap daerah beda. Karena sebenarnya market itu kalau ngomongin market tempat tinggal atau market yang ngomongin ada okupansinya orang nyewa, itu kan terbagi menjadi tiga besar lah mas. Sebenarnya ada banyak cuma tiga besar. Oke. Yang pertama emang kalau mau investasi ya dekat perkantoran. Mm-mm. Berarti yang cocok apa sih? Kos-kosan, Kos-kosan, ya kan, ruko, kontrakan. kontrakan, Ah, gitu kan, kos-kosan kantor. Itu kalau daerah-daerah industri tuh. Beda lagi kalau kita ngomongin daerah kampus, ya. Nah, kampus pun nggak semua kampus tuh. Kalau kos eksklusif berarti harus kampus-kampus yang punya nama, yang betul. gede. Ya, karena kalau kampus yang nggak punya nama biasanya juga harga sewa eksklusif juga nggak Berat. terserap, Ah, berat. oke. Itu di dekat kampus. Yang ketiga memang dekat dengan area wisata. Hmm, Nah, area wisata memang itu menjanjikan. Nah, wisata itu sekarang jadi dua, Mas. Ada vacation, ada staycation. Staycation. Nah, staycation itu lebih ke memang beda sama vacation. Vacation itu benar-benar niat liburan. Saya mau ke Bali gitu, vacation kan. Saya mau ke Vacation. Bali, saya mau liburan berapa hari ya ke Eropa gitu kan. Mm-mm. Mau sekalian umroh berhari-hari gitu kan. Nah, kalau staycation itu cuma ya paling bentar doang, cuma Iya. ngilangin penat dan nggak butuh harus ke tempat-tempat yang jauh. Nah, staycation ini emang sekarang tren healing ya, itu kan tinggi juga. Jadi ya nggak perlu sampai ke Bali, kamu bisa nemuin loh Vibe Bali ada di tengah kota Oke. Jogja gitu. Nggak perlu sampai ke Lombok, di sini ada loh yang vibes-nya Hmm. di Lombok. Oke. Bahkan kalau di Bogor ya, daerah dekat Kebun Raya itu kan ada satu namanya BNR ya. Itu tuh perumahan besar. Yang mana di perumahan itu juga ada tempat-tempat wisata. Hmm. Ya, itu tengah kota, Mas. Oke. Mulai dari outbound Arum Jeram tapi nggak begitu gede, Heeh. mini ya Jibon Heeh. untuk outbound. Kemudian ada Rivera juga, ya kemudian ada Jungle Water Park. Gitu kan tiga jalur wisata. Plus ke atasnya kan masih tempat wisata lagi tuh Betul, banyak ya. betul. Dan daerahnya dingin, daerahnya walaupun nggak ini Nggak tetap dingin. dingin, tetap dingin walaupun di tengah kota ya, tetap dingin. Karena semakin ke atas kan dia di lereng gunung Betul. sebenarnya. Dan tetap dapat view gunung, view ini itu tapi di tengah kota. Di Oke. tengah kota. Dan itu ada sekarang. Daripada jauh-jauh ke puncak macet, Macet-macetan, ya. ya pusing di Kalau jalan ya. dia cuma liburan weekend kan, Iya. mending tengah kota aja. Oke, oke. Gitu. Berarti bisa saya simpulkan itu untuk market villa ini cocok untuk orang yang staycation. Staycation. Vacation masuk juga? Ya, staycation, terus Vacation, honeymoon, honeymoon, family. heeh, Ya, ya, family ya dengan anak yang masih kecil ya. heeh. Karena biasanya yang disukai private pool mininya itu. Oke. Kalau untuk market yang vacation, orang kerja sambil libur, Oke. masih cocok nggak tuh? Ada di Bali banyak yang Ya, seperti itu jadi dia ekspat. kerja tapi sambil liburan. Di Bali banyak yang orang dia kerja ya biasanya ekspatriat sih. Ya Ekspatriat. memang susah kan balik lama harus dia kerja di Indonesia. Heeh. Memang butuh tempat yang memang juga buat healing, asik ya mereka biasanya vacation. Jadi Oke. kerja sambil apa namanya liburan. Ya Mm-mm. itu memang ada tren-tren seperti itu ya. Oke. Tapi nggak semua karena ada yang ya saya kalau liburan liburan kalau kerja kerja. Oke, Tapi oke, ada oke. yang sukanya ya menikmati hidup tuh jadi work life balance lah. Mm-mm. Itu juga banyak sekarang kan. Iya, Gitu. iya. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, Mas, misalnya tadi ya, dengan townhouse Hmm. misalnya gitu ya, atau dengan katakanlah glamping gitu ya, atau katakanlah dengan apa namanya, yang lainnya gitu ya. Nah, ini villa ini apakah khususnya villa yang di tengah kota ya, apakah ini masih menjadi keunikan tersendiri gitu, atau punya kelebihan dibanding yang tadi tuh, dengan misalnya mau investasi di townhouse, di glamping, di resort, katakanlah seperti itu. Ini bagaimana? Tergantung lokasinya sih mas. Tergantung lokasi tetap ya. Ngomongin properti pasti lokasi. Oke. Misalnya gini kita ngomongin konsep kos-kosan. Mm-mm. Gak semua daerah itu cocok Cocok. buat kos-kosan. Iya. Misal kita ke daerah Nganjuk Hmm. mau bikin kos-kosan. Oh, nggak akan terserap ya Ya, gitu. atau ke Pemalang gitu. Nggak akan terserap ya. Terserah. Tapi kalau kita ngomongin Malang, Nah, Jogja, nah, nah. Bandung, ya kan, Bicara kos-kosan, uh, terserap tuh. terserah. Oke. Ya, Depok, UI, Bogor dengan IPB-nya keserap. Betul, Karena di situ betul. emang ada kampus-kampus besar. Ya, tergantung tergantung itunya. Ya, kita ngomongin
villa juga nggak semua juga. Hmm. Villa vacation ini di Iya, semua daerah bisa bisa masuk. Sekali oke. lagi tetap harus ngelihat lokasi sih. Iya. Nah, gini, bicara kita investasi properti, itu kan yang menjadi menarik adalah pertama karena investasi di properti ini adalah masuk ke sektor real. Itu Mm-mm. yang pertama. Yang kedua, sisi lainnya adalah ada underlying asetnya. Ya, kan jelas begitu ya. Mm. Nah, ini saya menemukan, Mas, dan ini masif saya kena iklannya ini. Di Jogja, itu bermunculan villa-villa yang katakanlah itu dia itu nggak dapat tanahnya. Mm. Jadi misalnya untuk waktu 20 tahun, apa istilahnya leasehold gitu ya. Leasehold ya. Untuk 20 tahun. Jadi orang investasi gitu ya, dapat unit villanya dikelola oleh estate management ataupun pengelola gitu yang profesional, katakanlah seperti itu gitu ya. Tapi hanya 20 tahun doang. Ketika 20 tahun selesai, ya sudah dia nggak dapat apa-apa Mm. nih. Ya memang dijanjikan oke sekian sekian tahun kamu sudah balik modal gitu ya. Anggaplah 6 tahun 7 tahun balik modal, nah sisa tahun yang berikutnya tinggal passive income gitu ya. Tapi hanya 20 tahun aja. Mm. Nah, ini kan tidak apa ya bisa dikatakan ya bicara underlying aset juga ya cuman 20 tahun lah hak Ya. guna bangunan aja jatuhnya gitu ya. Setelah selesai ya sudah dia tidak dapat apa-apa. Nah, Mas melihatnya seperti apa nih fenomena ini dan ini marak, Mas. Oke. Gitu ya. Seperti Ya apa? sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang baru ya. Baru. Oke. Sebenarnya HGB itu kan hak guna bangunan udah dari zaman dulu udah ada. Mm-mm. Kalau di kota-kota besar apartemen lah. Betul. Ya yang dia dapat SHM SRS atau sertifikat yang hak guna bangunan doang gitu kan. Itu sah-sah aja Mm-mm. ada. Nah, ini memang tergantung kita tipe investor yang seperti apa. Ada yang modelnya saya punya teman ya beli apartemen ya misalnya apartemennya ini sudah waktu dia beli di harga launching Mas, Mm-mm. dapat harga khusus kan pas launching, Mm-mm. dijual pas memang apartemennya udah mulai kelihatan bagus, Oke. udah ada fisiknya, dijual dia udah dapat selisih dari situ. Untung dari Oke. masa menunggunya dia nggak dan juga mungkin disewain sementara biar ada pengunjungnya dulu gitu. Itu dia dapat itu. Ada yang memang tipe investasinya seperti itu. Ada yang memang ya apa ya konservatif lah. Konservatif tuh ya dia harus punya aset tanahnya. Kalau Iya. nggak aset tanah ya namanya aset real itu kan sebenarnya kalau bangunan kan turun ya. Iya, Real aset tanah kan. tanah, betul. Yang Eh, naik tanah. yang lain tanah dan Kalau bangunan kan penyusutan. megang SHM itu ya jadi kuat banget Iya, gitu. Dan apa ya termasuk ya jadi aset yang memang real bener-bener atas nama dia kan betul. ya mau diwariskan juga mangga ya Iya, kalau ya SHGB dia kan tanahnya bareng-bareng bareng-bareng. walaupun itu ya sah-sah aja investor kan eh, bisa jadi ada yang memang investornya ya di properti ya aman, lebih ke aman, nyaman, ada asetnya, ada underlying asetnya. Tapi kalau nggak mau ada underlying asetnya, ya bisa-bisa aja. Ya Oke, kayak kita sirkah itu betul. ya bisa untung bisa rugi. Masih Namanya rugi. investasi saya bilang bisa untung bisa rugi. Tapi kalau di yang ada tanahnya, kalaupun ada gempa rugi ada tanahnya. Oke, Dan tanah itu ya tahu sendiri lah mas namanya tanah itu naik terus lah ya ya nilainya. kalau Tita Wirjawan bilang real asset ya aset ya tanah itu. Tanah ya? Ya siapa tahu tanah di dalamnya ada emas. Iya, 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 iya. Oke, nah ini kan ada aja peluang kayak gini, Mas, ya. Ini bagi sobat investor ya. Oke, oh saya pengen punya villa, gampangnya beli gitu kan. Hmm, Nah, beli. Katakanlah beli dari developer gitu segala macam. Nah, oke. Nah, ini kan memungkinkan aja nih dari investor sobat investor ini, ah, saya pengen deh ngedevelop sendiri hmm. gitu ya. Villa di tengah kota nih. Nah, kalau memang ada keinginan itu yang menjadi tantangan yang menurut Mas nih ya dalam kacamata sebagai seorang investor, kalau ngedevelop villa di pusat kota gitu ya nanti dari aspek dari sisi lahannya dari sisi Ya, perizinannya katakanlah gitu ya terus nanti dari sisi marketnya itu ya karena kan biasanya ini villa-villa identik dengan ya, ya tadi ya di pusat wisata gitu ya di pegunungan di ini nah ini mau ditarik ke pusat kota nih nah itu seperti apa mas bisa di ya. Saya tuh punya teman ya Mm-mm. guru ya di Bandung yang udah 20 tahun di properti. Oke. eh Dia pernah jadi kontraktor Yes. besar juga, jadi developer juga iya. Nah, jadi marketing ya tentulah dia. Nah, gue tanya yang paling enak jadi apa? Jadi investor aja. Oh jadi dasar aja ya Nggak ribet. oh ya jadi Kalau jadi developer ya memang keilmuannya harus beda ya beda iya ya jadi lebih kompleks nanti ya kompleks ya jadi harus
punya ilmu perizinan, Mm-mm. harus punya ilmu bagaimana Marketing, nyari apa namanya kontraktor yang bagus. betul. Ya mau jadi ngontraktor ini sendiri juga. Kemarin saya tuh ada saudara ya, habis kunjungan ke saudara di Bekasi dekat Sumarekon Bekasi, itu kena ya bangun rumah sendiri ya karena dia memang bukan basicnya di kontraktor Mm-mm. ya ceritanya biar era jadi lebih murah Hmm. akhirnya 2 kali dia. Waduh, 2 kali Nah, ya. ya karena ya tadi nggak punya keilmuan tentang kontraktor terus juga ya akhirnya nggak bisa ngitung juga salah hitung salah ya, apa namanya ternyata yang tukangnya nggak bisa baca gambar arsitek yang dia Mm-mm. pegangnya arsitek sama ini beda. Akhirnya ya udah dia bongkar lagi pak 2 kali kan udah bongkar lagi bikin lagi kan jadi 2 kali RAB-nya. Oke, oke, Jadi oke. harap kalau saya sih memang ya udah kalau memang basicnya itu mungkin pekerja atau mau cara pensiunan yang memang nggak punya basic developer lebih baik invest aja. Ya, Oke. tapi memang harus penting ketika invest ya tetap mitigasi resiko dipelajarin, Ya. tahu karakter oh siapa developernya, track recordnya seperti apa, kemudian ya paling-paling dikit-dikit tahu lah ilmu-ilmu tentang ke kontraktoran atau developeran. Tapi saran saya udah nggak usah ribet-ribet karena dari developer tuh lumayan di situ. Oke, iya. Jadi sobat investor ya tadi ya kasta tertinggi nih kalau kita pengen dapat cuan di bidang properti itu investor properti ya. Jadi kalau saat ini sobat investor sudah di levelnya itu, nah, jangan turun level menjadi developer ya itu ya. Biar di Narland aja nanti ya yang garap Ya, jadi developer ya. iya. Nah gini, Mas ini yang menarik nih Mas. Ini kan kalau bicara kita terkaitan dengan properti investasi, ini kan revenue-nya ini kan macam-macam. Ada yang harian dan ada yang bulanan. Katakanlah kalau villa identik dengan harian, hotel juga harian gitu ya. Nah, kalau misalnya bulanan ya kayak kos-kosan gitu ya, aparkos, rukos segala macam. Nah, bagaimana kalau misalnya nih Mas, itu mengcombine dua market yang tadi ya, atau dua revenue tadi, ada yang harian sama bulanan. Ini dikombinasikan dalam satu konsep. Memungkinkan nggak menurut Mas? Anggaplah misalnya gini, villa dikombin dengan kos eksklusif misalnya, Hmm. ya. Nah ini di mana dua market yang berbeda nih secara okupansinya. Nah ini seperti apa pandangan Mas? Ya, sekali lagi emang kita ngelihat lokasi. Oke. Dilihat dulu nih. Kan kalau kita mulai itu mulai dari market dulu. Mm-mm. Marketnya ada nggak? Ada nggak? Marketnya siapa? Mm-mm. Kalau udah tahu marketnya siapa dan ada, baru ngomongin Produk. produknya Oke. yang fit buat market Market. ini seperti Oke. apa. Nah, memang tidak semua kota bisa Mm-mm. yang menarik memang di Jogja. Hmm. Jogja itu kan kalau kita lihat ya dapat nominasi kota wisata nomor Mm-mm. satu Mm-mm. ya dan sempat ngalahin Bali itu untuk kunjungan wisatanya Iya. termasuk domestiknya itu Oke. kuat banget. Yang kedua dia dapat nominasi juga kota pelajar Mm-mm. termasuk kota menikmati hari tua. Nah, kampusnya di Jogja itu ada 140-an lebih lah kampus di Jogja. Dan setiap kampus-kampus besar itu tiga wisudanya itu sampai 4 kali dalam Oke. setahun. Kalau gantian-gantian berarti setiap bulan ada wisuda Udah tuh. wisuda. Pasti ada kunjungan orang tua datang dari daerah untuk kunjungin anaknya dan butuh memang tempat-tempat ya yang di luar hotel. Kalau hotel kan cuma buat ini ya Mm, guest house atau villa yang betul. memang buat bareng-bareng buat keluarga. Tapi mahasiswa juga banyak di sana. Termasuk pelancong juga yang cuma sekali berkunjung 2 kali di Jogja terus dia jalan-jalan kemana gitu. Nah, Jogja itu unik sebenarnya karena sebenarnya kalau mau buat market mahasiswa juga bisa, market wisata juga Bisa bisa. ya. Jadi Oke. memungkinkan sekali. Sekarang kan kalau kita lihat ya banyak tuh hotel-hotel cabin ya di Jogja. Mm, Cabin itu di bawahnya itu apotik mas, mm, di atasnya tempat tempat tidur, ya. hotel-hotel Oke. kapsul gitu. Ya. Ada yang di atas di bawahnya Indomaret, atasnya kafe, bawahnya lagi tempat tinggal. Oke. Itu memungkinkan sekali sekarang konsep-konsep seperti itu. Mm, Ada yang co-working space di mm. atasnya, ya di bawahnya coffee shop, terus juga tempat tinggal. Iya. Kerja sambil co-working di bawah, bawahnya coffee shop, dia kerja dalam satu tempat. Betul, betul, Ya. betul. Ya, jadi sangat mungkin sebenarnya dan memang Sangat, sudah sangat mungkin. iya, ya Ya, tadi ibaratnya di bawahnya dibangun tadi buat spot-spot ya kayak supermarket, apa minimarket gitu ya segala macam minimarket, ya. minimarket. Nah, itu kan bisa dapat sewa tahunan tuh. Iya, Ya, dapat atasnya sewanya ya. ya dapat sewanya kan kalau kalau Sewa tahunannya. sewa tahunannya. Ini di atasnya harian ya kan gitu, Iya, mengkombin gitu ya. iya. Nah, jadi sobat investor, nah ini nanti bicara tadi ya, mengkombin ataupun menyatukan gitu ya.
dua market yang berbeda. Nah, ini Dinarland ini insya Allah ya, mohon doa dan dukungan dari para sobat investor, nanti akan mendevelop Mas. Siap. Project ini villa digabungkan dengan kos eksklusif ya. Jadi dalam satu bangunan nih ada villa. Nah, di lantai satu ya di dalamnya sudah ada private poolnya gitu ya. Nah, lantai dua, lantai tiganya itu nanti akan ada kos eksklusif ya. Jadi yang kos eksklusifnya nanti buat ya yang kos, entah itu mahasiswa ataupun pekerja atau karyawan, bulanan berarti ini, nah villanya harian ya. Nah, bagi sobat investor nanti pantau terus ya project ini, mohon doanya insya Allah segera rilis ya. Dan bagi Anda yang nanti minat untuk bisa punya villa di pusat kota Jogja, karena deket banget ini Mas. Dari Malioboro itu nggak sampai 2 kilo. Ya sekitar 1,7-an. Jalan kaki Jalan sampai. kaki nyampe ya Malioboro ya, karena kan terkenal kalau ke Jogja nggak ke Malioboro itu kurang. Ya, Ya, belum ke jadi Jogja. belum ke Jogja ya. Nah ini nanti lokasinya di dekat Malioboro ya, sobat investor ya. Jadi dekat banget ya. Jadi nanti patangin terus ya, ketika nanti kita sudah mulai launching. Nah bagi Anda yang tertarik untuk punya villa sekaligus punya kos-kosan eksklusif di pusat kota Jogja, nah nanti bisa gabung menjadi bagian dari keluarga besar Dinarland untuk punya aset. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan Mas. Ini bicara tren ke depannya nih Mas. Anggaplah 5-10 tahun bicara tentang tren urban villa ke depannya. Nah, ini Mas memandangnya sebagai seorang investor properti seperti apa nih tren ke depannya nih? Oke. Nah, bukan menerawang ya ini ya, tapi menganalisis ya. Ya kita lihat data aja sih. Kalau Iya, kemarin memang di PHR itu ngelihat okupansi di Jogja itu ada pergeseran, pergeseran ya. terutama Dari apa ke Jogja apa ya. nih Mas? Dari hotel memang ke villa. Villa. Ya. Oke. Walaupun memang market hotel tetap ada ya, tapi memang villa ini jadi menarik sekali, ada villa di tengah kota. Nah, dan memang ya tidak semua bisa diinstal ke semua kota. Ya. Jadi villa ini sebenarnya jadi tren baru yang sebenarnya investasinya nggak mesti sehebat kita hotel, karena bikin hotel kan dari Oh, perizinannya iya. luar biasa Betul, ya kan, betul. kemudian harus ya airnya harus High cost ya lah, dan lain-lain, high costnya tinggi, tinggi. operasionalnya juga tinggi. Nah ini ada alternatif yang bisa jual sekelas hotel harganya, misalnya 500.000 hotel kan rata-rata ada yang Betul, segitu ya, betul. sampai ke 1 juta sampai 2 juta, Iya, tapi dia investasinya ringan. ringan Iya, dan dapat tanah. dapat tanah. Wah Menarik, itu kan menariknya menarik, gitu. menarik, menarik. Ya, Oke. tapi ada juga yang mau beli villa tapi nggak dapat tanah, ya mangga-mangga aja. Itu kan pilihan. Tapi kalau dapat tanah, ya itu dapat sesuatu yang ya luar biasa lah. Sebenarnya Oke. tanah ini kan kita kan dari tanah, kembali ke tanah kan, eh, kalau punya tanah kan luar biasa. Kembali ke tanah punya. Jadi Oke, tanah ini ini menarik ya. berlian gitu Iya, sebenarnya. iya, iya. Dari tanah, kalau bisa ya punya tanah juga Punya gitu. tanah juga. Sebelum kembali ke tanah. Ya paling enggak nanti bisa dimakamkan itu Iya, ya, iya, di iya. tanah itu. Oke. Ya Mas, nah ini buat sobat investor ya, ada nggak tips-tips yang bisa diberikan, yang bisa ya sharing gitu ya buat para sobat investor ini, bagi mereka yang tertarik mau investasi di villa di pusat kota. Nah, kira-kira ada tips-tipsnya nggak? Oke, buat Anda semua yang memang tertarik investasi, Mm-mm. pertama ya mitigasi risiko itu penting. Penting. Ya, pilih properti-properti yang memang ya lokasinya itu oke. Oke. Ya, dalam artian apa? Okupansinya mau dijadiin apa aja, mau jadiin apa aja bisa gitu. Ya. Yang kedua memang pilih properti yang produktif. Properti kan ada dua, hunian sama yang investasi. Investasi. Kalau produktif apa? Emang bukan buat tempat tinggal, tapi Oke. buat disewakan lagi. Nah, sewanya memang bisa tiga, bisa hunian, bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi kalau bisa mengkombin tadi, pasar tadi itu luar biasa. Oke. Yang ketiga memang pastikan ya kita ketemu developer yang amanah, ya yang memang track recordnya jelas, ya kan. Nah itu penting banget ya, karena kuncinya sih di situ. Ya, tetap apapun itu ya kuncinya di orang sih, Betul, di betul. orang. Jadi ketika kita sudah percaya ya sama orang ini, udah nggak usah nengok-nengok, udah gitu aja gitu. Dan memang minimal kita punya ilmu mitigasi risiko lah, bagaimana bisa baca karakter orang ya, kemudian ya kalau punya aset tuh punya kolateral Betul. gitu, sebenarnya gitu. Nah jadi itu sih tipsnya, pilih lokasi lokasi dan konsep. Lokasi, lokasi, lokasi. Ah itu. Oke, terakhir nih Mas ya, untuk meyakinkan para sobat investor yang katakanlah itu tadi dari ragu menjadi yakin untuk investasi terutama di sektor atau di bidang villa ya. Mm-mm. Villa yang di pusat kota, katakanlah seperti itu.
Nah, kira-kira ada nggak kalimat pamungkas dari Mas nih, ya, untuk meyakinkan sobat investor, ya, bahwasanya memang investasi villa, terutama villa di tengah kota ini cukup oke, cukup meyakinkan dan cukup bisa memberikan passive income yang luar biasa. Oke, kedepannya memang akan ada peralihan ya dari memang orang-orang yang memang biasa di hotel ya pengen memang experience yang berbeda. Hmm. Dan villa ini 5 tahun ke depan masih jadi tren yang sangat menarik sebenarnya. Karena memang orang butuh yang namanya healing. Hmm. Tren healing ini makin makin tinggi. Makin tinggi ya. Ya, Kenapa tuh? Karena stres kali ya? ya mungkin ya. Tapi enggak juga karena stres, karena Iya ya. emang Karena ya butuh liburan ya. ya healing itu kan experience ya Yes. bersama anak dan lain. Kita bisa ngobrol sama anak, ya itu lebih enak ketika sambil liburan. Nasihatin anak kalau ambil liburan kan enak ambil Enak. pas Ya. lagi seneng ya Yes, kan. yes, yes. Itu lebih masuk. Ngobrol sama istri juga tadinya komunikasinya berat ya kan, jarang ketemu ketika ya yuk kita ke villa bareng tapi nggak harus ganggu kerjaan kita ya paling semua sehari 2 hari gitu di tengah kota itu value-nya di situ sih Mas. Betul. Jadi ya tren untuk ke situ kebersamaan bersama teman, keluarga dan pasangan itu sebenarnya kebutuhan. Ya, kebutuhan dan trennya masih sangat tinggi dan yang pasti investasinya nggak setinggi kalau kita bangun hotel. Ah, menarik. Itu dia ya. Gitu. Dengan sewa harian loh Dengan Mas. sewa harian Iya. ya. Sama-sama harian seperti Sama-sama apa? harian Oke gitu. ya. Nah, jadi sobat investor dengan sama-sama tadi market opportunity-nya harian gitu ya. Bahkan nilai red card sewanya juga mirip-mirip dengan hotel gitu ya. Tetapi dengan cost yang lebih rendah, modal yang lebih rendah katakanlah gitu ya. Nah, villa bisa menjadi alternatif untuk Anda yang minat di properti investasi ya. Jadi villa cukup direkomendasikan ya. Nah, baik, terima kasih Mas Alfian Terima kasih. atas sharing-sharingnya ya buat para sobat investor ya. Nah, jadi bicara terkait dengan villa itu sendiri ya, sobat investor ya, mau yang di pusat kota gitu ya, mau yang di ring 2, ring 3 pinggiran katakanlah seperti itu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang menjadi pertimbangan lokasi, dan konsep ya. Jadi tidak hanya lokasinya yang menjadi pertimbangan, tetapi konsepnya yang mau dibangun di villa itu apa. Kalau tadi Mas Alfian menyinggung atau menyebutkan ada nih villa katakanlah rasa Bali tapi ada di Jawa ya. Berarti apa? Membawa konsep dari Bali ke Jawa gitu ya. Ada juga yang villa ini membawa Lombok ke Bogor ya. Kayak yang saat ini kami dampingi, kami support ya salah satu project nih Mas ya, project villa di Bogor ya, ada namanya Royal Nirwana Villa. Nah, ini cukup unik ya, tropical ya, dia membawa bagaimana konsep villa Lombok ini ke Bogor katakanlah. Dan ini di pusat kota ya, di pusat kota nggak harus macet-macetan ke jalur puncak katakanlah gitu ya. Nggak Nah, perlu ke Lombok ya? dan nggak perlu ke Lombok juga gitu ya. Iya, iya, iya. Dan asiknya ya ini dapat view Gunung Salak Mas. Gunung Salak. Nah, ini menarik ya. Nah, bagi Anda yang memang tertarik nanti ya mau di Bogor boleh gitu, yang tertarik di Jogja nantikan proyek kami nanti di Jogja itu juga disilakan ya. Nah, oke. Itu saja Mas Alfian, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih untuk para sobat investor yang telah menonton video ini, tayangan ini dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di channel Dinarland. Channel untuk para sobat investor di bidang properti investasi. Sekian.